Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas kesehatannya, dan atas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Bersyukur kepada Allah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, bersyukur yang benar itu pertama selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun merupakan bentuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, mulai dari manusia sampai alam yang kita tinggali ini. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, jagalah hati kita setiap detik untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, menjauhi penyakit hati. Penyakit hati bisa membuat seseorang menjadi kufur nikmat. Kita harus bisa memurnikan hati dari hal-hal buruk seperti perasaan hasad, dengki, takabur, riya, dan ujub. Bersyukur yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur tidak harus melalui lisan atau hati saja, tetapi melalui perbuatan juga diperlukan. Contohnya seperti menjadi pribadi yang bertakwa, menjauhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan bersyukur yang keempat, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika kita diberi kenikmatan, rezeki yang melimpah, maka salah satu cara bersyukur yang bisa kita lakukan yaitu dengan berbagi kepada sesama manusia. Di sebagian harta kita terdapat hak untuk orang yang membutuhkan. Maka dari itu kita tidak boleh lupa beramal maupun bersedekah. Syukur membagi ilmu yang dimiliki. Hendaknya bagi kita yang memiliki ilmu atau kita yang berwawasan luas membagikannya kepada orang lain. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membagi-bagikan ilmu yang kita miliki, seperti menjadi tenaga pendidik, bahkan juga bisa lewat tulisan artikel yang bermanfaat di media sosial, di internet maupun di media-media lainnya. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan sekarang kita memasuki
hari yang ke-13. Puasa ini merupakan salah satu pilar di antara 5 pilar agama Islam. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Secara lugawi, puasa adalah menahan diri dari segala hal tanpa batas. Dalam istilah syariat Islam, puasa didefinisikan sebagai perbuatan menahan diri dan makan, minum, berhubungan intim sebagai suami istri pada siang hari yang disertai dengan niat. Jadi para pemirsa sekalian, puasa itu didefinisikan sebagai perbuatan menahan diri dari makan, minum, hubungan intim suami istri pada siang hari yang disertai dengan niat. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam rukun Islam seperti puasa ini tentu mempunyai hikmah di balik perintah itu. Puasa Ramadan juga mempunyai hikmah. Hikmah pada puasa Ramadan ini yang pertama, semua aspek dalam ajaran Islam ini mengandung hikmah dalam jumlah yang tidak terbatas, yang semuanya bermuara pada satu terminal, yaitu kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha tahu ketika Ia menciptakan risalahnya. Sementara penelusuran akal manusia atas hikmah tersebut tidak terbatas. Sejalan dengan keterbatasan akal pikirannya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Demikianlah hikmah puasa yang digali manusia akan terus dinamis dan berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Lewat para sastrawan, lewat pikiran para ulama, lewat renungan para filosof, namun demikian tetap saja ia terbatas. Para jemaah, para pemirsa PDM Bangkalan yang dirahmati Allah, hikmah pertama ini adalah puasa merupakan manifestasi dari syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak terbilang banyak. Jadi para pemirsa sekalian, hikmah puasa Ramadan ini yang pertama adalah manifestasi dari syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak terbilang banyak. Asyukur atau bersyukur muncul sebagai respon atas hadirnya nikmat yang bentuknya bisa melewati 3 elemen komunikasi pada diri manusia, yaitu lisan, hati, dan anggota badan. Puasa ini merupakan manifestasi syukur kepada Allah dengan cara menahan hati, menahan lisan, dan anggota badan dari segala bentuk pelanggaran ajaran agama. Di dalam Al-Quran terdapat 3 macam ketaatan yang oleh para ulama ahli tafsir dikatakan memiliki kaitan erat dengan puasa. Kaitan pertama, kata
kata as-saiku dalam surat At-Taubah ayat 112 yang secara harfiah bermakna orang yang keluar dari kampung halamannya, melanglang buana berjuang pada jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berpuasa, mengingat orang yang berpuasa adalah mereka yang keluar dari kebiasaan hidupnya sehari-hari, selanjutnya masuk ke dalam kebiasaan baru yang menanggung kepayahan, lapar, dan dahaga. Kaitan yang kedua, kata as-sabirun dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang secara harfiah bermakna orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa, mengingat puasa itu identik dengan kesabaran. Kaitan yang ketiga dalam surat As-Sajdah ayat 17, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ayat ini para pemirsa sekalian ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya kaitan puasa dengan hikmah ini adalah sangat erat sekali. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, hikmah kedua, puasa mengajarkan kepada manusia cara menunaikan amanah secara ideal. Tidak lebih dan tidak kurang, perintah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim suami istri pada siang hari sejatinya titipan Allah yang dipikulkan di atas pundak manusia. Amanah ini wajib dijaga dengan segenap kekuatannya, sehingga manusia merasakan payah jiwa dan raganya saat seseorang menyendiri di suatu tempat yang sepi tanpa penjaga. Sementara ia merasa lapar dan haus, sebenarnya ia leluasa untuk makan dan minum atau melakukan apa saja sesuai dorongan nafsunya. Seandainya hal tersebut ia lakukan, maka ia telah mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap pelanggaran amanat, azab Allah siap menanti bagi para pengkhianat. Para pemirsa PDM TV, PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, hikmah ketiga perlu kita ketahui bahwa alam manusia tidak sama dengan alam binatang. Binatang memiliki kehidupan yang khas, melulu bergairah kepada makan, minum, serta berkembang biak. Jika manusia mampu mengendalikan jiwanya dari berburu kelezatan jasmani yang berupa makan, minum, hubungan seksual, maka gilirannya menjadi jernih, pikirannya menjadi jernih, dan ruhnya terbebas dari sifat-sifat kebinatangan menuju sifat-sifat kemanusiaan murni yang dekat kepada sifat kemalaikatan. Pengalaman batin sebab puasa akan berpengaruh pada pelaksanaan ibadah yang lain, yaitu seseorang akan melaksanakan semua ibadahnya dengan rasa ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PDM TV yang dirahmati Allah, dalam sejarah agama dan keyakinan,
dijelaskan bahwa para ahli hikmah, filosof, para asketik, dan ahli ibadah, jika mereka ingin mengarang kitab atau menyusun sesuatu ilmu, maka mereka melakukan laku tirakat, yaitu membatasi diri dari makan, minum, dan tidur agar memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan semua keinginan dan cita-cita. Di antara penelitian tentang orang yang berpuasa adalah tentang pikiran dan cara pandang mereka. Terdapat penelitian yang mengamati sekelompok orang yang berpuasa. Setelah beberapa hari puasa, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang aneh. Pikiran mereka lebih filosofis, layaknya para filosof. Mereka mulai memikirkan hal-hal yang abstrak, semacam hak asasi manusia, kebahagiaan, kedamaian, toleransi, keadilan, dan lain-lainnya. Pikiran mereka tidak terbatas pada hal-hal yang konkret saja. Ada ulama ahli tafsir yang menghubungkan kelompok ayat puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 dengan ayat sesudahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal engkau mengetahui. Dari dua kelompok ayat di atas adalah terdapatnya hubungan kuat antara puasa dan kemampuan seseorang menahan diri dari makan barang haram. Di antara efek yang ditimbulkan oleh puasa adalah munculnya kemampuan batin untuk menjauhkan diri dari praktek bisnis yang curang, terutama praktek suap menyuap di lembaga peradilan, mengingat hal tersebut disebut secara eksplisit. Para pemirsa PDM TV yang dirahmati Allah, hikmah keempat ini adalah jauh dari penyakit kronis. Para dokter sepakat, jika seseorang makan dengan rakus atau makan tanpa terkendali, maka ia bisa terkena penyakit lambung yang akut. Sebagaimana kata-kata hikmah dari Al-Haris bin Kaldah, dokter Arab yang masyhur, bahwa lambung adalah gudang penyakit. Diet adalah obatnya yang utama, dan berikanlah hak pada badan untuk memulihkan dirinya. Para pemirsa TV, para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, para ahli hikmah mengatakan, barang siapa yang makannya banyak, maka minumnya juga banyak. Barang siapa yang minumnya banyak, maka bawaannya ngantuk. Dan barang siapa banyak tidur, maka ia menyia-nyiakan waktu dan umurnya.
Dalam tafsir An-Nasafi diceritakan Khalifah Harun al-Rasyid punya dokter pribadi yang pintar beragama Nasrani. Ia berkata kepada ulama penasihat khalifah yang bernama Syekh Ali bin Husin bin Waqid, ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu kedokteran. Namun dalam kitab suci Anda sama sekali tidak mengandung ilmu kedokteran. Syekh Ali bin Husain menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun seluruh ilmu kesehatan hanya dalam setengah ayat, yaitu kulu wasrabu wala tusrifu. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah asal jangan berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Dokter Nasrani itu pun menjawab, berarti ajaran yang dibawa oleh Nabi Anda telah mencakup semua ilmu yang diajarkan oleh para pakar dokter Yunani kuno yang punya pengaruh besar pada ilmu kedokteran di Eropa. Dari sinilah asal mula keharusan puasa sebelum seseorang operasi, puasa sebagai prosedur tetap dalam bidang kedokteran. Para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, hikmah kelima, puasa adalah cara mengingatkan orang kaya kepada penderitaan yang dialami oleh fakir miskin. Dengan puasa diharapkan hati orang-orang kaya terasa tajam, terasah, lembut dan beraroma wangi. Bagi para elit penguasa, puasa merupakan pengalaman batin yang berharga guna menyelami perasaan kaum tertindas yang terpinggirkan kehidupannya, menggugah mereka ikut serta meningkatkan kehidupan golongan fakir miskin menuju tingkatan yang lebih baik. Oleh karenanya para pemirsa PDM Bangkalan TV yang dirahmati Allah, hikmah keenam ini kaitannya dengan melemahkan nafsu syahwat manusia. Manusia maupun binatang memiliki nafsu syahwat yang sama, yaitu ingin melampiaskan hasrat seksualnya. Manusia pun dengan segala perbedaan status sosial dan ekonominya juga memiliki hasrat sosial dan hasrat seksual yang sama. Namun para pemirsa sekalian, ada saatnya manusia terhalang untuk melaksanakan hajat tersebut. Halangan itu bisa disebabkan oleh macam-macam faktor. Misalnya belum mampu menikah, atau sesudah menikah namun pasangannya karena halangan syar'i, misalnya haid dan nifas. Puasa inilah cara untuk menjinakkan nafsu syahwatnya agar jangan sampai manusia beriman terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Sebab sesungguhnya nikah ini lebih mampu menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa sebagai
wijak atau pengebiri baginya. Hadis Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah hikmah puasa Ramadan, hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana puasa Ramadan ini adalah puasa yang sangat istimewa sekali. Keistimewaan puasa Ramadan ini terletak pada pertama, bahwa pintu surga semuanya dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, semua setan dibelenggu. Dan yang keempat, kita akan mendapati nanti malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Para pemirsa PDN TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian Ahad hari ini bisa mendapatkan ilmu kita sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita umat Islam secara keseluruhan bisa menjalankan sisa-sisa puasa Ramadan 1442 Hijriah ini dengan sehat, istiqomah, dan kita bisa selesai sampai akhir Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.